Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita mengucap syukur karena kita boleh dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan kita boleh jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Dan seperti biasa sebelum kita memulai seluruh aktivitas dan berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita di hari ini, maka biarlah kita semua terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami akan memulaikan seluruh aktivitas hidup kami, tetapi sebelumnya kami mau mendasarinya di dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan roh-Mu yang kudus. Dalam hati dan pikiran kami memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang disampaikan dan diberitakan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-21. Mari kita lihat bersama-sama dalam kitab Keluaran pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32. Mari bersama-sama Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara kita siapkan. Dan saya mau ajak kita semua untuk membaca bersama-sama. Keluaran pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32, kita mulai. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu. Dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan kita pada saat ini bicara tentang yang pertama kita dapat katakan bahwa ini memposisikan manusia. Dan memang benar bahwa manusia itu berada dalam posisi ciptaan yang paling mulia. Dan bacaan ini juga menggambarkan hal itu. Sehingga ketika ia diperhadapkan dengan ciptaan yang lain, katakanlah dengan hewan, dengan binatang, maka manusia menjadi satu ciptaan yang lebih mulia. Dan hal itu jelas dan nyata lewat bacaan kita pada saat ini. Ketika di sana dikatakan apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dan dengan batu, dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Jadi kalau hal itu terjadi secara tidak sengaja bahwa lembu piaraan orang itu mendatangkan kematian bagi manusia, maka lembu itu harus dilempari sampai mati. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hal ini mau mengajarkan betapa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara semua ciptaan-ciptaan yang lain di atas muka bumi ini. Alam semesta, cakrawala, benda-benda di langit, tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, manusia adalah ciptaan yang paling mulia dibandingkan ciptaan-ciptaan Tuhan Allah yang lainnya. Lalu kemudian dalam kasus ini, katakanlah ini sebuah kasus, jika lembu itu menanduk tetapi hal itu seolah ada pembiaran dari pemiliknya. Nah, ini juga diatur, dan ini bicara juga tentang keadilan.
Bapak Ibu mari lihat ayat 29. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Kalau yang tadinya terjadi secara tidak sengaja, maka pemiliknya bebas tetapi lembu itu harus mati. Tetapi kalau terjadi secara sengaja karena terjadi pembiaran di sana, sudah ditahu bahwa lembu ini seringkali menanduk tetapi dibiarkan oleh pemiliknya, dan hal itu berarti terjadi pembiaran di sana dan terjadi kesengajaan di sana. Oleh sebab itu maka tanggung jawab dari pemiliknya itu juga harus dimintakan gitu. Jadi ada tuntutan pertanggungjawaban dari seorang kepada pemilik daripada lembu itu. Nah, ini pun mengajarkan tentang keadilan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu kemudian ayatnya yang berikutnya juga, ayat 30 juga dikatakan di sana juga dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya sebagai tebusan nyawanya. Artinya bahwa orang itu dapat saja bebas daripada kematian, tapi ada firman Tuhan katakan di sini ada uang pendamaian yang harus ia bayarkan, semacam denda demikian. Lalu kemudian demikian juga ayat 31, ayat 32 di sana juga menceritakan dan menjelaskan bagaimana manusia itu menjadi satu ciptaan yang mulia bagi Allah, mau dia itu tuan, mau dia itu budak. Tetapi firman Tuhan katakan kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk, ayat 32, seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Artinya mau engkau tuan, mau engkau budak, pada masa itu tetap dikatakan bahwa manusia itu tetap melebihi hewan itu. Oleh sebab itu hewan itu harus dihukum mati, dilempari batu sampai mati, kalau ia menyebabkan kematian bagi manusia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal ini sekali lagi mau mengajarkan kepada kita betapa manusia itu adalah ciptaan yang sangat Tuhan sayangi dan kasihi, dan sangat Tuhan hargai sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia. Yang kedua, oleh sebab itu perlakuan seadil-adilnya harus juga dialami oleh manusia. Nah, apa pembelajarannya bagi kita pada saat ini? Sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, engkau adalah ciptaan Allah yang paling mulia di atas semua ciptaan. Oleh sebab itu menyadari bahwa kita sebagai manusia adalah ciptaan yang paling mulia, kita adalah manusia yang disayangi, dikasihi oleh Allah, maka demikian jugalah kita memperlakukan sesama kita manusia. Bahwa sebagaimana Allah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Kalau Allah mengasihi kita dan mengangkat derajat kita dan memposisikan kita sebagai ciptaan yang paling mulia, maka lihatlah juga orang lain sama kita manusia adalah ciptaan Tuhan juga yang paling mulia. Jangan ada di dalam pikiran kita bahwa karena status sosial, karena materi, karena faktor keturunan dalam satu suku, budaya, lalu kemudian kita merasa bahwa diri kita lebih tinggi dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, lebih berharga daripada orang lain. Oh, tidak demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan tidak mengajarkan hal itu. Yang firman Tuhan ajarkan adalah engkau dan sesamamu manusia setara. Engkau dan sesamamu manusia itu sama. Di mata Tuhan engkau sama dan setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tetapi bagian firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana dalam pemahaman itu kita sebagai makhluk yang paling mulia, kita juga harus memperlakukan sesama kita manusia dengan melihat mereka adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Oleh sebab itu, apa respon kita? Respon kita bagaimana kita juga mau menghargai dan mengasihi sesama kita manusia. Itu dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan misalnya di dalam Roma pasal 12. Nah, saya bacakan buat kita semua. Mari kita lihat sama-sama Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 10, dia di sana dikatakan demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu dia. Bapak Ibu perhatikan ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara
dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu dia. Jadi artinya juga kita diajarkan untuk menghargai sesama kita, menaruh hormat kepada sesama kita. Siapapun dia. Ketika engkau berjalan lalu engkau bertemu dengan seorang tukang bentor, tukang becak, tukang sapu jalanan, ingat, perlakukanlah dia sebagai saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita hal itu. Lalu kemudian firman Tuhan katakan, dan hormatilah mereka dalam profesi mereka, sebagai apapun mereka. Sekali lagi, jangan kita menaruh nilai pada diri kita dan kita menaruh nilai pada sesama kita. Lalu kemudian dalam menilai itu, dan kita katakan, oh nilai saya 9, nilai dia 6. Saya lebih tinggi, dia lebih rendah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan seperti itu. Karena Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Tetapi sekali lagi, baiklah kita di dalam hidup ini membangun satu relasi yang baik, satu relasi yang setara, di mana kita dapat menghargai sesama kita manusia sebagai ciptaan, sesama ciptaan yang mulia, yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita dengan penuh cinta kasih-Nya. Dia memberikan kita posisi sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia di antara ciptaan-ciptaan yang lainnya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbicara tentang keadilan, maka kita juga pun harus berlaku adil di dalam dunia ini dengan sesama kita. Jangan kita tidak berlaku adil, jangan. Firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk senantiasa berlaku adil kepada sesama kita. Jangan kita membeda-bedakan orang lain, lalu kemudian kita lebih membela orang yang merupakan, contohnya saja misalnya ada persoalan, ada pergumulan, lalu kemudian kita lebih membela karena dia punya hubungan saudara, punya hubungan darah dengan kita, satu suku, satu kampung, sementara orang lain yang tidak punya hubungan kita anggap mereka yang salah. Padahal secara objektif bisa saja orang yang berhubungan darah dengan kita itu memiliki persoalan. Justru dia yang menyebabkan pergumulan, dia yang menyebabkan persoalan. Tetapi kita berlaku tidak adil. Oleh sebab itu bagian firman Tuhan ini juga mau mengajarkan kepada kita, mari berlaku secara adil dan perlakukan orang lain secara adil. Keluarga kita, sesama kita manusia, mari perlakukan mereka secara adil. Dengan demikian, maka kita sudah mengerjakan dan melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang tidak kalah pentingnya adalah jangan diri kita menjadi sumber masalah. Itu. Jangan diri kita justru yang menjadi sumber pergumulan di dalam menjalani hidup ini. Tetapi biarlah kita yang senantiasa menjadi saluran berkat kasih cinta Tuhan kepada sesama kita manusia. Nah, itu dia. Itu yang lebih penting. Oleh sebab itu, apa yang kau miliki saat ini, kalau firman Tuhan tadi katakan lembu, lalu kemudian orang yang memiliki itu dapat mengakibatkan masalah bagi orang lain. Dalam konteks hari ini, apapun yang engkau miliki hari ini, termasuk dalam tugas tanggung jawab dan jabatan yang dipercayakan kepadamu, biarlah semuanya itu engkau gunakan dan fungsikan untuk mendatangkan keadilan, kedamaian, sukacita, mendatangkan cinta kasih Tuhan kepada sesamamu manusia. Sekali lagi, jangan kita menjadi biang masalah. Jangan kita menjadi apa yang kita miliki itu menjadi sumber masalah bagi orang lain. Tetapi biarlah apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita itu akan menjadi damai sejahtera bagi sesama kita manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya bahwa di dalam kita menjalani hari ini, di tengah pekerjaan kita berjumpa dengan rekan kerja kita, di tengah pelayanan kita berjumpa dengan rekan pelayanan kita, di tengah keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, opa, oma, anak cucu yang berjumpa, keluarga berjumpa dengan keluarga, berjumpa dengan tetangga kita kanan kiri. Ingat satu hal, mereka semua adalah ciptaan yang mulia. Oleh sebab itu, perlakukan mereka seadil-adilnya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk melakukan dan mengerjakannya. Teristimewa dan secara khusus di dalam kami memperlakukan sesama kami sebagai ciptaan yang mulia, dan dengan demikian kami memperlakukan mereka dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Kami juga memperlakukan mereka dan memberlakukan di dalam hidup kami keadilan yang berasal dari Tuhan, kebenaran yang berasal dari Tuhan. Lalu kemudian kami juga di dalam hidup ini, kami boleh menjadi sumber sukacita damai sejahtera
Tuhan memakai kami menjadi alat Tuhan, dan apa yang Tuhan berikan kepada kami, kami boleh gunakan untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama kami. Berkati kami semua Tuhan, opa oma, anak cucu, bapak ibu, saudara-saudara, dalam pekerjaan pelayanan kami. Berkati kami semua Tuhan, cukup-cukupkan berkat-Mu dalam hidup kami. Bahkan bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami angkat dan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.